Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sedih pada pagi hari ini? Tidak. Sepertinya hari ini seperti nuansa alma mater kita ya. Merah, ceria, dan semangat pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik, ketua kelas boleh dipersiapkan untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, baiklah, sepertinya hadir semua. Siap untuk belajar? Siap. Coba kalian berdiri semuanya. Rapikan bajunya, persiapkan buku, pena di atas mejanya. Lihat kiri dan kanannya, apakah ada temannya atau tidak? Ada? Ada, oke. Udah siap? Sebelum duduk, dilihat dulu kursi belakangnya. Apakah ada kursi? Nanti terjatuh pula. Dah? Oke, dipersilahkan duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu kemerdekaan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, kemerdekaan, karena pada nuansa yaitu kemerdekaan. Baik anak-anak, ibu dipersilahkan berdiri semuanya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Baik, dipersilahkan duduk. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran terbaru ya pada deep learning. Jadi pada kelas 10 pada tahun ini kita akan ada pelajaran yang terbaru, itu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pada materi, ibu mau tanya nih, pernahkah kalian menggunakan AI? Pernah? Pernah. Apa itu AI?
Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu seperti apa? Otak manusia. Oke. Ada yang lain? Tando. Apa Ndo? AI. Untuk membuat suatu permasalahan dan mengambil suatu keputusan, itu AI ya. Baik, yang kedua saya akan mau tanya nih, apa yang kalian gunakan dalam AI itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Mendukung kegiatan belajar, salah satunya menggunakan Canva. Baik, kasih hapus dulu untuk temannya. Baiklah anak-anak ibu, ada yang bawa handphone? Seluruhnya bawa handphone ya? Oke, baik, boleh dikeluarkan handphonenya. Untuk bahan ajarnya saya mengirimkan PPT ke grup kelas ya. Boleh kalian buka di grup kelasnya. Ada saya share link PPT-nya. Oke. Sudah bisa dibuka? Oke. Tujuan pembelajaran. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yang pertama pada pagi hari ini yaitu peserta didik menjalankan suatu program dasar menggunakan aplikasi Python, ya. Python dalam artian di sini bahasa pemrograman yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Itu yang pertama kalinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep AI secara sederhana pada studi kasus nyata. Nanti di sesi tugas kelompok akan saya bagikan ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan produk mini berbasis coding dan AI. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, tadi sudah saya sampaikan 3 tahapan tujuan pembelajaran. Dan tadi juga kalian sudah menyebutkan apa itu AI, berarti kalian sudah mengetahui ya AI itu apa. Dalam kehidupan sehari-hari, AI itu bermanfaat tak untuk diri kalian sendiri? Bermanfaat. Salah satunya untuk apa? Yang pertama, untuk belajar. Yang kedua, mempermudahkan dalam mencari informasi. Jika kita terdapat suatu permasalahan dalam pembelajaran kita, mungkin kita bisa gunakan dengan AI itu sendiri. Jadi biasanya Cika menggunakan AI apa? Meta AI. Oke, baik. Kalau Ranto menggunakan AI apa? Kalau misalkan Ranto ketemu suatu permasalahan yang tidak dapat dicari titik temunya, Ranto menggunakan AI apa? ChatGPT. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Jadi berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari itu terkhususnya dalam proses pembelajaran kalian. Jika kalian menghadapi suatu kesulitan, pasti kalian ketemunya di aplikasi AI itu sendiri. Jadi AI itu dia bisa mengambil keputusan. Jadi bisa kalian ketik, bisa dia menggunakan suara, voice ya, atau mungkin bisa menggunakan gambar terdeteksi dalam artian dia bisa mengambil keputusan apa permintaan kita dan dia translatekan dengan kemampuan dia sendiri. Itulah AI. Jadi dia itu bisa mengambil suatu keputusan dari bahasa yang kita sampaikan kepada aplikasi tersebut. Itu salah satunya. Dan juga AI itu bermanfaat untuk kalian kemanapun kalian berada, karena apa? AI itu terdapat di dalam HP kalian salah satunya. Karena HP itu kemana kalian bawa kan? Nah, kemanapun kalian bawa itu. Jadi bukan hanya untuk mencari suatu permasalahan dengan suara ataupun berupa teks, tapi kalian juga bisa mendesain salah satunya di aplikasi Canva itu sendiri. Jadi di aplikasi Canva itu banyak bermacam model yang kalian inginkan sesuai dengan tema yang kalian pergunakan nantinya. Itu salah satunya ya. Udah sering menggunakan Canva? Surim. Oke, baik anak-anak ibu mantap dan hebat itu sudah bisa menggunakan Canva dimanfaatkan kepada hal-hal yang dapat
menguntungkan pastinya ya. Itu. Baiklah, kita lanjut ya. Baiklah anak-anak Ibu, buka link PPT yang sudah Ibu share tadi. Kalian buka di halaman paling pertama. Pada pagi hari ini, kita belajar coding dan kecerdasan artifisial ya. Artifisial ya, jangan sampai salah sebut ya. Oke. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengoperasian dan pengaplikasian dalam kolaborasi perangkat coding itu sendiri. Buka di halaman selanjutnya. Apa itu coding? Ada yang tahu anak-anak apa itu coding? Oke, Clara. Coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer untuk menciptakan program, aplikasi, atau interface. Oke, jadi coding itu suatu program ya, suatu program perintah yang harus diberikan kepada komputer itu sendiri. Jadi coding itu dalam artian di sini menulis perintah atau menggunakan teks ataupun bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Dan juga coding itu bisa mengambil suatu keputusan apa yang diperintahkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan manusia memerintahkan coding itu, dia bisa mengambil keputusan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya apapun yang kita perintahkan dia dapat menjawab, dia dapat mentranslate ya apa perintah yang kita perintahkan kepada coding itu sendiri. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan anak-anak? Manalah tahu ada dalam permasalahan kehidupan sehari-hari kalian, tapi kalian tidak bisa mencari titik temunya. Ada tak? Terkait dengan coding itu sendiri. Sejauh ini belum ada. Oke, baiklah. Sejauh ini belum ada. Yang lain? Oke. Oke, kita lanjut ya. Coba saya minta tolong Chelsea membacakan coding itu apa? Ya, yang di bagian PPT. Coding adalah proses menulis perintah atau instruksi dalam bahasa yang dimengerti komputer supaya komputer bisa menjalankan tugas tertentu. Kalau disederhanakan, coding itu seperti memberi resep atau petunjuk langkah demi langkah kepada komputer. Oke, jadi sudah kalian dengar tadi ya, teman kalian sudah menyampaikan bahwasannya coding itu proses menulis perintah ya, instruksi dari manusia kepada komputer biar komputer memudahkan mengerti apa penyampaian kita. Dan komputer tersebut juga bisa mengambil keputusan sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya. Jadi di sini tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, kalau disederhanakan itu seperti memberi resep. Kalau kalian mau membuat kue brownies, pasti kalian harus tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu. Harus disiapkan apa? Harus ada tepung, harus ada telur, dan lain sebagainya. Dan terciptalah kue brownies yang kalian inginkan. Itu salah satunya. Begitu juga dengan aplikasi coding itu sendiri. Jadi dia itu harus diperintahkan oleh kita sebagai manusia dan dia menjalankan sesuai perintah kita. Salah satunya harus dimengerti bahasanya oleh komputer itu sendiri. Kalau dia tidak mengerti dari bahasa kita, dia tidak akan terdeteksi sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Itu salah satunya. Selanjutnya, kita bahas tadi sudah coding ya. Sekarang kecerdasan artifisial ya. Baik, saya minta tolong Malvin bacakan kecerdasan artifisial itu apa? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Dengan kata lain, AI memungkinkan komputer untuk mengenali suara, mengenali nuansa, mengenali wajah, menjawab pertanyaan
Oke, baik. Teman kalian sudah menyampaikan tadi kecerdasan artifisial itu apa ya. Jadi kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil suatu keputusan seperti manusia. Jadi kecerdasan AI itu sama seperti kita manusia. Dia harus berpikir apa yang diperintahkan oleh manusia itu. Dia berpikir dan dia harus belajar. Dan dia juga harus mengambil keputusan apa yang dapat ia terima dan dapat ia paparkan sesuai dengan perintah manusia tersebut. Itu. Dengan kata lain, di sini AI dia misalkan mengenali suara, kita menggunakan voice, ya kan? Seperti kita menggunakan WhatsApp atau kita menggunakan Google atau ChatGPT, bisa menggunakan voice, suara. Dalam artian harus jelas cara penyampaian kita, biar apa yang kita sampaikan keinginan kita juga dan dapat diambil keputusan oleh ChatGPT itu sendiri. Sama juga dengan Google Translate dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya minta tolong Dedek membacakan definisi dari coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri. Definisi coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah proses menulis perintah dalam bahasa yang dimengerti komputer atau komputer bisa melakukan suatu tugas. Kecerdasan artifisial (AI) adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia, misalnya mengenali gambar, memahami suara, atau mengambil keputusan. Oke, kesimpulan dari coding dan kecerdasan artifisial itu yaitu proses menulis atau perintah ya yang diciptakan oleh manusia disampaikan oleh perangkatnya yaitu komputer. Sedangkan kecerdasan artifisial itu cara dia untuk berpikir, belajar. Apa yang diperintahkan oleh manusia itulah yang harus ia kerjakan. Dan juga kecerdasan artifisial itu sendiri harus bisa mengambil keputusan. Itu salah satunya. Baiklah anak-anak, sampai di sini sekiranya ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut membuat kelompok, boleh disusun mejanya dari sekarang. Baiklah, setiap kelompok saya akan membagikan laptop. Ya, jadi kalian aktifkan sendiri nanti laptopnya, baru nanti akan saya share link LKPD yang harus kalian kerjakan nantinya. Pertama, ini untuk kelompok ketiga ya, dan ini untuk kelompok yang kedua. Setiap kelompok tolong login dengan Google salah satu teman rekannya. Karena apa? Nanti kita akan masuk ke prakteknya langsung. Oke, tolong aktifkan ya ID Google-nya. Kita aktifkan dulu ya, pakai jaringan dulu. Jaringan internet saya aja. Oke. Jadi nanti di sini ditambah ini, kalian masuk Google yang aktif Kia. Jadi gunakan Google yang Kia aja. Ya. Internetnya dulu, jaringan internetnya dulu diaktifkan. Baik anak-anak ibu, sudah aktif jaringan internetnya semua? Sudah aktif Google-nya masing-masing? Sudah? Oke. Di sini saya akan membagikan proyek mini kalian atau lembar kerja peserta didik ya. Tapi untuk kelompok, oke saya bagikan setiap kelompok dulu. Boleh dibaca dulu ya. Boleh dibaca dulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut ya. Boleh kalian lihat di lembar LKPD-nya. Di sini ya, di lembar LKPD-nya ini ada tentang biodata diri. Jadi setiap kelompok itu
membuat di dalam Google Colab namanya. Makanya tadi saya suruh mengaktifkan Google salah satu teman kalian yang aktif karena dia akan terkoneksi. Oke. Di situ kalian lihat biodata yang paling akhir. Garis besar ya, biodata diri. Coba kalian lihat lembar LKPD-nya. Di situ dia mengatakan ada nama lengkap, NISN, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Sampai selesai ya. Disitulah tempat untuk kalian mengisi nantinya. Dan hasil dari ketikan kalian itu akan terdeteksi seperti poin yang atas. Ada namanya. Ya. Oke. Jadi di sini nak, biodata ini harus semuanya kalian ketik. Dan hasilnya nanti seperti contoh yang ada di atas ini. Ya. Dan nantinya jika kalian menimbulkan kata error, berarti pengetikan kalian ini ada kesalahan. Disitulah nanti titik kesalahan kalian itu cari di mana. Oke? Jadi kalian ketik semuanya ini, baru nanti hasilnya seperti ini. Boleh kalian membuat nama siapa, NISN siapa, tempat tidak terfokuskan pada contoh ini tidak masalah. Iya, mengerjakan satu kelompok aja. Satu orang gitu, untuk satu orang biodata satu orang. Iya, biodata satu orang. Oke, di sini nanti kalian ketik ya semuanya, ya. Hasilnya nanti akan mengeluarkan seperti ini. Untuk biodatanya itu terserah, tak mesti contoh ini aja, gitu ya. Ini sebagai sampel. Kalau kalian ngetik ini hasilnya keluarnya ini. Ya. Oke, nanti kalian ketik semuanya dan akan memunculkan hasil ini. Jadi nanti tidak terfokuskan dalam kata-kata ini. Boleh kalian mau membuat nama Chelsea atau apa. Ya, intinya tidak terfokuskan. Ini hanya sebagai sampelnya aja. Formatnya seperti ini. Ya, baik? Oke. Diperhatikan kembali untuk poin yang bawah sekali. Di situ kan ada nama lengkap. Ya. Yang ada namanya, ada buka kurung kurawan, itu salah satunya termasuk di dalam kecerdasan artifisial sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ketik dia tidak sesuai, itu tadi terjadi permasalahan. Permasalahan itulah yang harus kalian cari, titik temunya itu di mana. Jadi di sini kita langsung praktek setiap kelompoknya itu mencari solusi di mana permasalahan yang nantinya akan kalian temui. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan lagi anak-anak? Tidak? Baik, boleh kalian langsung diketik di Google-nya, Google Colab. Google Colab. Yang ada gambar warna orange, yang kayak gini gambarnya. Ya, diklik. Sudah? Oke, baik. Kalau untuk kelompok ini boleh kalian langsung buka Colab. Oke, buka Colab. Ya. Oke, jangan diapa-apakan dulu ya. Oke, langsung nak open Colab. Oke. Oke, lanjut di sini. Oke, nanti kalau untuk membuka lembaran baru, kalian boleh ketik kode yang saya tunjukkan itu ya. Jadi, di sini kita akan membuka lembar baru yang untuknya nanti kita mengketik dari LKPD yang harus kita kerjakan, nanti ketik kode. Oke, ya. Coba setiap kelompok ketik kode yang bagian atas yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke, di situ kan ada ya mulai coding. Katanya mulai coding ya. Jadi kita hari ini belajarnya coding. Jadi kita belajarnya coding. Jadi disinilah yang harus kalian perhatikan setiap kelompok ya. Sebelum memulai, ada yang mau dipertanyakan kembali? Tidak?
Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Ya, Rando? Apa? Iya, mulai coding dan harus diketik dulu ini. Diketik ini semuanya dan nama ini dibuat nama terserah nama kalian. Ini kan sebagai sampelnya ya, kata-kata perintahnya yang harus kalian kerjakan. Dan tutup kurung kerawal ini harus kalian hapus dan nama-nama ini harus kalian hapus sampai tutup kurung kerawal yang ini. Yang belakang ini jangan. Dua tanda petik sama belakang ini jangan. Pokoknya yang hitam ini aja. Sama mengikuti yang semuanya sampai ke bawah. Iya, semuanya harus diketik. Print ini diketik, buka kurung, F, tanda petik 2, nama lengkap. Habis ini menggunakan tab. Ya, ikuti semua. Jadi, spasinya itu jangan pakai space ini ya. Harus menggunakan tab. Jadi sesuai alurnya, tab, dirapikan sesuai keinginan kalian. Oke. Anak-anak, sambil didengarkan, sambil kalian mengerjakan, jika coding kalian itu berhasil, dia memunculkan dengan tanda warna merah. Jika dia mengeluarkan tanda selain itu, nanti hasilnya akan dipertanyakan. Ya, anak-anak? Oke, jadi boleh kalian kerjakan sampai selesai. Kalau bisa tepat waktunya, Nak. Betul. Muncul warna merah? Muncul. Oke. Kalau dia memunculkan warna lain, berarti itu belum ada tanda-tanda keberhasilan. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan kepada saya langsung. Kalau hasilnya sudah diketik, dibiarkan dulu ya, jangan diapa-apakan dulu, tunggu arahan dari saya. Udah terisi semuanya? Oke. Memberikan lulusan terbaik untuk masa depan. Oke, siap. Dibiarkan dulu, nanti tunggu arahan dari saya ya. Oke, mantap untuk kelompok pertama. Kelompok kedua lagi proses. Oke, baik. Kelompok pertama ini udah selesai. Coba tekan tanda pause-nya di situ. Oke, udah. Oke, ini hasilnya ya. Kelompok pertama. Oke, baik. Untuk kelompok pertama, alhamdulillah untuk hasil codingannya udah dikatakan 100% sudah benar. Kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Oke, untuk kelompok 2 udah selesai? Oke, sekarang tolong di-play kan. Baiklah, di kelompok 2 ternyata hasilnya ada kesalahan. Di sinilah permasalahan yang harus kalian cari solusi ya, Nak. Oke, karena apa? Dia mengatakan di sini syntax error karena hasil yang diperintahkan tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi, kenapa? Sudah kalian perhatikan apakah ada kesalahan atau tidaknya? Coba kalian lihat di bagian tanda merah. Ya. Tanda merah ini berawalannya tidak ada tanda petik. Coba kalian hapus tanda petik awalannya. Ya, sesuai dengan perintah. Ya, semuanya dihilang tanda petik awal. Dan alhasil memunculkan tanda merah? Iya. Tanda merah ini menandakan bahwasannya codingnya berjalan secara lancar. Di-play kan? Oke, kita tunggu hasil selanjutnya sampai selesai. Dan alhasilnya berhasil? Berhasil. Baik, untuk kelompok 2 tolong yang lainnya kasih hapus dulu. Baik, di-play kan? Oke. Balik lagi. Google kalian tak kalian aktifkan tadi ya? Hah? Baiklah,
alhamdulillah sudah terselesaikan ya. Sistem praktek kita di setiap kelompoknya itu coding ya. Di kelompok 1 alhamdulillah sudah benar, di kelompok 2 alhamdulillah sudah benar, dan di kelompok 3 terjadi kesalahan dari pengetikannya. Jadi di sistem coding ini kita harus terlatih teliti, ya nak, teliti dengan sistem yang ada. Jadi kalau kita kurang tanda petik atau titik atau koma perintahnya, dia tidak akan memunculkan hasil yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan perintahnya. Kalau dia tidak memunculkan ada kata-kata yang salah dan hasilnya tadi seperti di kelompok 3. Jadi kesalahannya kurang teliti aja di kelompok 3. Tetapi jangan khawatir, kelompok 3 sudah terselesaikan. Di mana titik permasalahannya? Karena apa? Di kelompok 3 itu tadi, dia memunculkan di awal nama menggunakan tanda petik 2. Padahal di prakteknya tidak ada menggunakan tanda petik 2. Kasih aplaus kembali lagi untuk kelompok yang sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian merasakan apa dalam kegiatan pelaksanaan praktek coding ini? Apa yang kalian rasakan? Seru? Oke, seru. Pusing tak? Tidak. Oke, break dulu di prakteknya. Jadi kita di sini belajar sambil bermain. Baik, anak-anak, akan saya share link di grup kelompok. Tolong dibuka di laptopnya masing-masing ya. Oke, baiklah, sudah kalian buka? Oke, baik untuk kelompok ini. Ayo. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Oke. Happy? Happy. Oke, happy ya pastinya. Karena apa? Di situ kita belajar sambil bermain. Terkait apa belajarnya? Coding. Baik. Kasih aplaus untuk semuanya. Oke. Buka Google Colab-nya anak-anak Ibu. Saya minta dari kelompok pertama menyampaikan hasil dari diskusi kelompok proyeknya ya. Untuk kelompok yang lainnya diperhatikan, kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari proyek mini yang sudah ia lakukan dengan kelompoknya. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi dari kelompok 1, saya mewakili akan mempresentasikan hasil dari proyek mini yang telah kami buat mengenai program coding. Jadi dari yang telah kami lalui, tahapan-tahapan berikut juga terdapat beberapa kendala seperti terjadinya salah pengetikan tanda kutip. Namun telah dapat diselesaikan sehingga bisa menjadi coding yang sempurna. Oke, kasih aplaus dulu untuk temannya. Baik, teman-teman, berdirinya saya di sini mewakili dari teman-teman saya dari kelompok 2. Jadi dari hasil diskusi kami terkait proyek coding tadi, memang terdapat kesalahan dari pengutipan maupun tanda titik. Namun setelah kami ubah dan mencari titik temu, alhamdulillah hasilnya memuaskan dan juga benar. Baik, terima kasih teman-teman. Kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Oke, yang saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya
dapat dari tadi itu, permasalahan yang saya dapat cara pengetikannya, dan ada kesalahan satu tadi, belum login ke akun Google. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk temannya. Baik anak-anak ibu semuanya, sudah ibu share ya link quizisnya. Jadi setiap individu boleh membuka link yang sudah ibu share ke grupnya masing-masing. Dan di depan sudah ada kode untuk bergabung di quizis tersebut. Baiklah, sudah seluruhnya masuk ke grup saya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, kita lihat siapa yang tercepat dan memperoleh nilai yang tinggi ya. Baiklah anak-anak, kegiatan asesmen formatif kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, peringkat yang pertama yaitu Zaskia, dan dilanjutkan yang kedua Meta, dan yang ketiga Chelsea. Kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Baiklah, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ice breaking kembali. Persilahkan semuanya berdiri. Video ice breakingnya sudah saya kirim ya linknya ke grup kalian, boleh kalian klik. Ikut, apa petunjuknya? Kalau nukul kayak mana? Nah. Baiklah anak-anak ibu, happy semuanya? Happy. Tepuk tangan semuanya. Persilahkan duduk semuanya. Baik, alhamdulillah sudah selesai kita dari proses pembelajaran yang sudah kita lalui ya selama 2 jam pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kita menutup, lebih baiknya saya minta tolong kepada Meta untuk menyimpulkan keseluruhan proses pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Baik, kepada Meta dipersilahkan. Baik teman-teman, dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial AI sangat penting di era digital saat ini. Coding melatih kemampuan logika, kreativitas, serta problem solving yang menjadi dasar dalam membangun berbagai aplikasi dan teknologi. Sementara itu, AI merupakan bentuk penerapan cerdas dari coding yang mampu meningkatkan cara berpikir manusia untuk membantu menyelesaikan tugas secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan mempelajari keduanya, peserta didik tidak hanya memahami dasar pembuatan program, tetapi juga dapat mengembangkan teknologi cerdas yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran coding dan AI memberikan bekal keterampilan abad 21. Mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di dunia kerja, serta mendorong lahirnya inovasi di berbagai bidang. Baik, sekian, terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk teman kita. Baiklah, sudah diperjelas ya oleh teman kita bahwasannya coding dan kecerdasan artifisial itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam suatu permasalahan kita bisa menggunakan, dan kemanapun kita berada kita bisa menggunakan AI itu sendiri. Yang penting ada koneksi internetnya dan perangkatnya, salah satunya handphone itu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, saya akan mau bertanya kepada kalian semuanya. Apa hal yang terbaru yang kalian pelajari pada hari ini pembelajaran tentang AI?
Baiklah anak-anak, saya akan bertanya kepada kalian, apa hal yang terbaru yang kalian ketahui pada pembelajaran hari ini? Tentang coding, terus membuat coding di Google Colab, terus manfaat dari coding, terus manfaatnya AI. Oke, baik. Jadi pada hari ini kalian sudah mempelajari yang terbaru ya. Coding dari aplikasi Google Colab, terus kalian bisa membuat kode-kode yang harus diperintahkan dari instruksinya. Itu salah satunya ya, dari coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Baik, apa hal yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ada game, hal yang menariknya. Seru? Seru. Coding melatih ketelitian. Oke. ChatGPT mempermudahkan kegiatan dan mencari solusi dari suatu permasalahan. Oke, aplaus dulu. Baiklah anak-anak ibu semua, alhamdulillah berjalan dengan lancar proses pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang cerdas, kalian bisa memanfaatkan coding itu dimanapun kalian berada. Insya Allah. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.